Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai gerak jatuh bebas. Sebelumnya perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Wonogiri yang beranggotakan 1. Endra Rahil Agung Nugroho nomor absen 11, 2. Muhammad Miftahul Huda nomor absen 22, 3. Nabil Hasya Aldean nomor absen 24, 4. Rosi Aditya nomor absen 30, daftar pembahasan kami kali ini adalah 1. Pengertian, 2. Tujuan praktikum, 3. Alat dan bahan, 4. Cara kerja, 5. Video pengerjaan, 6. Tabel data, 7. Jawaban pertanyaan, 8. Kesimpulan. Yang pertama-tama pengertian gerak jatuh bebas. Apa itu gerak jatuh bebas? Suatu benda dikatakan mengalami gerak jatuh bebas jika benda tersebut dilepaskan dari suatu ketinggian tertentu terhadap tanah tanpa kecepatan awal. Benda yang dijatuhkan dari atas akan jatuh ke bumi karena benda tersebut mendapat percepatan gravitasi G yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Ristiawan, 2018. Jadi gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal, hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Contoh gerak jatuh bebas adalah buah yang jatuh dari pohonnya, batu yang dijatuhkan dari atas gedung, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah tujuan praktikum. Apa tujuan praktikum yang kami lakukan? Tujuan praktikum yang kami lakukan yaitu mengukur percepatan gravitasi bumi dengan metode gerak jatuh bebas. Yang ketiga alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Statif kayu penyangga, 2. Botol plastik, 3. Jarum, 4. Tutup kaleng bekas, 5. Mistar penggaris, 6. Stopwatch, 7. Air, yang keempat adalah bagaimana cara atau langkah kerjanya. Langkah-langkah yang kami lakukan yaitu sebagai berikut. 1. Susun alat seperti gambar berikut ini. 2. Pasang botol seperti gambar berikut ini. 3. Letakkan tutup kaleng bekas di bawahnya seperti pada gambar berikut. 4. Yaitu lubangi bagian bawah botol menggunakan jarum atau bisa juga menggunakan paku. Diperlukan kehati-hatian saat melubangi botol agar jarum atau paku tidak menusuk tangan. 5. Isi botol dengan air dan pastikan air jatuh dengan cara menetes. Dan yang keenam, atur tetesan air agar mengenai tutup kaleng sehingga menghasilkan suara seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, yang ketujuh, atur posisi botol sedemikian sehingga bunyi tetesan air yang dihasilkan ketika mengenai tutup bersamaan waktunya dengan keluarnya tetesan air berikutnya pada botol. Lalu 8 adalah jangan lupa ukur tinggi H dengan penggaris, pastikan juga jarak antara jatuhnya tetesan air dengan keluarnya air pada botol. Selanjutnya 9 catat waktu yang diperlukan untuk 50 kali tetesan berurutan, menggunakan stopwatch sebagai T besar. Langkah ke-10, ulangi pengukuran waktu jatuhnya air sebanyak 5 kali. Langkah 11, tuliskan pada tabel. Langkah 12, hitung waktu T yang diperlukan untuk 1 kali tetesan dengan rumus T per N dengan N jumlah tetesan. Langkah 13, berdasarkan dari data yang diperoleh, hitunglah besarnya percepatan gravitasi bumi, menggunakan rumus gerak jatuh bebas. Langkah 14, masukkan hasil perhitunganmu pada tabel pengamatan. Pertanyaan, 1. Mengapa harus mengukur waktu sampai tetesan ke-50 untuk mendapatkan waktu yang dibutuhkan 1 tetes air menempuh ketinggian H? 2. Hitunglah rata-rata hasil pengukuran percepatan gravitasi yang kamu peroleh.
3. Bandingkan hasil eksperimenmu dengan besar percepatan gravitasi bumi yang sering kita gunakan, 9,8 meter per sekon kuadrat. Apa yang menyebabkan adanya perbedaan? Sebutkan. 4. Buatlah presentasi terkait dengan eksperimenmu tersebut disertai dengan dokumen video proses eksperimen. Jawaban. 1. Mengapa harus mengukur waktu sampai tetesan ke-50 untuk mendapatkan waktu yang dibutuhkan satu tetes air menempuh ketinggian H? Karena, jika waktu hanya diukur untuk satu tetes, kesalahan kecil dalam reaksi atau alat pengukuran dapat berdampak besar pada hasil. Dengan mengumpulkan data dari banyak tetesan, seperti 50 tetes, kita dapat mendapatkan nilai rata-rata yang lebih stabil dan presisi. Proses ini membantu memastikan bahwa pengukuran waktu yang diperoleh lebih konsisten dan mendekati nilai sebenarnya yang dibutuhkan untuk tetesan air menempuh ketinggian tertentu. Selain itu, di awal eksperimen kondisi seperti suhu, tekanan, atau aliran air mungkin belum stabil. Setelah beberapa tetesan awal, sistem akan mencapai keadaan yang lebih stabil, sehingga hasil setelah tetesan ke-50 lebih tepat. 2. Hitunglah rata-rata hasil pengukuran percepatan gravitasi yang kamu peroleh. Sesuai dengan tabel data yang telah kami sajikan, rata-rata percepatan gravitasi dari 5 percobaan yang telah kami lakukan adalah sebesar 11,987 meter per sekon kuadrat. Rata-rata G adalah sigma G per N, dengan hasil 11,987 meter per sekon kuadrat. 3. Bandingkan hasil eksperimenmu dengan besar percepatan gravitasi bumi yang sering kita gunakan 9,8 meter per sekon kuadrat. Apa yang menyebabkan adanya perbedaan? Sebutkan. Perbedaan disebabkan oleh faktor seperti ukuran botol, keakuratan pengukuran waktu dan jarak, serta kecepatan angin yang berada di sekitar tempat eksperimen, sehingga menimbulkan perbedaan dengan gravitasi bumi yang sering kita gunakan. Selain itu, keadaan awal eksperimen juga mempengaruhi hasil eksperimen yang berbeda dengan percepatan gravitasi yang sering kita gunakan. Kesimpulan dari percobaan gerak jatuh bebas yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi hasil perhitungan nilai gravitasi bumi. Faktor-faktor tersebut antara lain resistensi udara, ketelitian alat ukur, dan kondisi lingkungan sekitar. Semua variabel ini berkontribusi terhadap variasi nilai gravitasi yang kami peroleh selama percobaan.